Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragan.seo.com. SEO.com saat ini fokus ke penerimaan memanage anak PKL untuk fokus pada produk kita ya, menjual produk kita yaitu dalam bidang digital marketing yang tentunya menggunakan platform web 2.0 ya. Oke, saat ini hari ini tanggal 30 Oktober 2022 siang tadi sampai sore ya, dari pagi sampai sore ada serah terima AJB, akta jual beli tanah ya. Ini salah satu aset yang kita beli ya. Kita konversi dari hasil jualan full, semuanya adalah online. Lalu produk apa sih yang kita jual? Pertama Speedtank, obat WC yang kaitannya dengan tinja ya, pertinjaan. Biasanya kita fokus di satu bidang itu. Nah, kenapa kita fokus di satu bidang itu? Karena memang jodohnya di situ ya. Pertama kita jodohnya di situ. Itulah jalan jalan pertinjaan ya istilahnya. Ketika orang lain sebutnya jalan ninja, kita sebutnya jalan pertinjaan. Ya, pertama temukan dulu jalan ninja kamu ya, jalan ninja Anda sendiri gitu ya, yang artinya itu jati diri dan keberuntungan. Jati diri dan keberuntungan itu kan beda-beda ya setiap orang ya. Ada yang spesialisasinya memang ke satu produk, ada yang bisa yang palu gada ya, karena tidak semuanya bisa palu gada, dan ada beberapa orang juga harus fokus ke satu bidang di situ ya. Cara yang paling mudah adalah pertama cek dari turunan ayah, ibu, kakek, nenek, buyut ke atas itu ya. Biasanya mereka kerja di mana, bidangnya apa, atau jualannya apa, atau pernah sukses di bidang apa. Nah, biasanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi ketika kita cek record kita ke belakang, history ayah, ibu, kakek, nenek, buyut semuanya, berarti itu kan jalan tol ya, jalan tol yang hanya kita bisa tinggal melangkah gitu ya, dan bebas hambatan gitu. Nah, beda cerita kalau kitanya coba-coba gitu ya, coba-coba produk ini, produk ini, itu ibaratnya kita dalam satu rimba gitu ya, satu hutan rimba tanpa jalan. Jadi kita membuat jalan baru ya, itu silahkan, tidak masalah. Tapi kan kalau misalnya sudah mendapatkan jalan tol, why not kita coba gitu kan, kalau memang tujuannya sama gitu ya, tujuannya kan sukses dan punya financial freedom gitu ya istilahnya, kebebasan uang lah. Itu ya. Kedua, pertama temukan jati diri dan keberuntungan. Kedua, harus fokus ya, fokus memang bidang yang kita sukai itu menghasilkan uang atau enggak gitu ya. Ya, kita berpacu dengan waktu karena usia kita juga nggak tahu ya sampai kapan gitu ya. Jadi kita harus mengundang percepatan, menciptakan percepatan dan cepat-cepatan gitu ya. Ya, jangan sampai keduluan dengan yang lain gitu kan. Setiap orang kan nasibnya beda-beda ya, ada yang sudah ketemu ya, ada fokus ke situ. Kita yang belum ketemu kadang-kadang suka bimbang, ini ingin coba ini, coba itu, sudah stop, capek, lelah, letih, lesu nanti ya. Kalau hanya sekedar coba-coba, jangan pernah coba-coba, karena hidup itu bukan untuk percobaan gitu ya. Kita harus fokus, kita meditasi, memikirkan apa gitu ya, kita list gitu ya. Dan kakek buyut kita pernah sukses di mana, nah itu ikuti aja, dicoba aja dulu ya.
dicoba aja. Suka atau tidak suka ya harus coba. Kalau ada uangnya pasti sudah suka duluan gitu. Pertama yang penting ada duitnya pasti. Untuk saya pribadi setelah cek record ke belakang memang tidak ada histori untuk pertinjaan ya. Pertinjaan saya cek tidak ada, yang ada itu kuliner, terus transportasi, pertukangan, tukang sol. Ayah saya pernah jadi tukang sol itu ya. Yang menghidupi 80%, hampir 90% sih itu dari warung nasi ya, karena kita dari Kuningan Jawa Barat biasanya ke pedagang kaki lima seperti itu ya, di pinggir-pinggir biasanya jual rokok gitu ya. Tapi yang paling sukses terlihat itu di kulinernya, di di warung nasinya. Itu ya. Lalu next keduanya adalah kita harus fokus ya, harus fokus, tidak boleh tengok kiri tengok kanan, kita fokus ke tujuan kita. Ketika kita sudah punya jalan tol dan kita punya tujuan yang jelas, kita fokus pasti sampai ke tujuan yang kita inginkan gitu ya. Nggak perlu tengok kanan, nggak perlu ngukur takaran orang lain dengan takaran kita gitu kan. Usia saya misalkan 34 tahun, orang lain 20 tahun sudah sukses, nggak masalah, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah ngiri gitu ya. Kita punya jalan masing-masing, punya jalan hidupnya masing-masing, punya tujuannya masing-masing gitu. Kenapa kita diciptakan juga, kenapa posisi kita ada di sini gitu. Kita harus fokus. Lalu praktek untuk kaidah Googlepedia atau Juragan SEO. Kan biasanya kita share juga ya di member area, di grup. Caranya hanya gitu doang gitu ya, jejer-jejer, kata kunci jejer gitu ya, tembak kota-kota gitu ya, hanya seperti itu caranya, sama kok. Yang penting pertama ya itu jati diri dan keberuntungan ya, produknya unik, cukup ada pasar, langsung ketemu pabriknya gitu ya, persaingannya juga sedikit, ketemu pabriknya lagi ya. Ketika misalkan kita coba Speedtank gitu ya, Speedtank itu saya coba sih sekuat mungkin atau tidak sekuat mungkin gitu ya. Misalkan kuatnya hanya 50 link per hari gitu ya, kita ukur 50 link per hari. Teman-teman kuatnya berapa gitu ya, ukur diri masing-masing, jangan jadi ukuran, jangan coba-coba ukur orang lain gitu ya, pakai takaran orang lain. Kalau teman-teman bisa 50 silahkan, bisa lebih dari itu bisa, silahkan lanjutkan aja gitu posting-postingnya. Jadi kita fokus pada hal-hal yang memang kita bisa kendalikan. Yang kita kendalikan hanya itu ya, yang bisa kita kendalikan jumlah postingnya gitu ya. Masalah closing mah ya lillahi ta'ala aja ya. Kalau emang jodoh produknya, jodoh bayarnya, nah kita memang jodoh di situ, harganya deal dan jodoh, ya sudah, transaksi lah jadinya. Nah ini hasil dari tahun 2020, dapat closingan besar waktu itu dari Singkawang, itu 2 unit kapasitas 20 kubik ya, itu full online semuanya. Saya belum pernah ke pabrik Speedtanknya di Bandung, saya belum pernah ketemu orangnya pun, ketemu yang punya pabriknya pun sesudah 2 tahun jualan gitu ya. Nah, jadi kisahnya ini Pak siapa ya namanya ya, saya agak lupa ya, dari Singkawang ya. Jadi dia pesan 2 unit kapasitas 20 kubik ya, itu senilai total 192 juta kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia ada mitra di Jakarta gitu ya, ada di Jakarta. Jadi diutuslah si mitra ini ke Bandung gitu ya. Jadi ada orang ekspedisinya gitu yang sudah kenal sama bapak ini ya, yang pesan di Jakarta atau Bekasi ya, saya agak lupa. Lalu diutuslah salah satu karyawannya atau stafnya gitu untuk cek ke pabriknya gitu, dan ketemulah sama pabriknya. Saya deal-dealan dulu nih, saya nitip orang nih ke pabriknya, Pak hari ini ada yang mau survei ke lokasi,
untuk pesan kapasitas 20 kubik. Nah, itu hanya untuk memastikan aja ini real atau enggak pabriknya gitu ya. Ya sudah gitu ya, kita koordinasi sama yang punya pabrik. Dan akhirnya dia survei dan esok harinya kita buat invoice, lalu kita buat surat penawaran dan invoice, lalu kita kirim ke bapak tersebut ya. Lalu ada negosiasi ya, wajar lah negosiasi sedikit gitu ya, masalah harga gitu ya. Dan ketika harganya sudah deal, saya pikir mereka akan DP dulu ya. Ternyata langsung transfer 192 juta rupiah. Ya, ini juga pernah saya posting di artikelnya pernah saya post di buku Googlepedia ya. Ya, di Googlepedia ini ada, kalau nggak salah di bagian paling belakang itu ada nih. Nah, ini bagian bab ini ada bukti transfernya. Ini 192 juta rupiah. Lalu nanti saya hasil komisinya saya konversikan ke dalam bentuk logam mulia. Ya. Kenapa harus logam mulia? Pertama, dia minim inflasi. Jujur saja ketika COVID-19 sempat naik ya, saya salah beli waktu itu. Saat lagi hot-hotnya gitu ya, saya beli karena emang uang itu takut kepake. Uang panas namanya dapat komisi besar, kadang-kadang pengen beli ini, pengen beli itu. Ya langsung saya konversikan ke bentuk emas, dan ketika sudah jadi emas, sayang kan kalau misalnya dijual, apalagi antam kan, kalau nggak punya tujuan gitu ya. Apalagi logam mulia antam saat itu lagi naik-naiknya, terus saya jual ketika lagi harganya stabil, jadi agak kepotong sekitar 2 jutaan kalau nggak salah. Ya terpaksa saya jual, bukan terpaksa karena ada tujuan. Nah tujuannya adalah untuk membeli ini, sebuah coupling ya, walaupun tidak luas, tidak seberapa, mungkin ini salah satu ya komitmen untuk diri pribadi ya, untuk challenge pribadi. Ini full online bisa menghasilkan rupiah yang tidak main-main dan menghasilkan aset gitu ya. Nah itu tahun 2020. Ketika tahun 2021-nya ternyata telepon lagi, ada repeat order. Ini agak lumayan juga. Nah hasilnya juga sama, saya konversikan ke emas. Emas itu ada dua ya, emas yang saya pakai tuh ada emas antam sama emas cukim. Ya emas antam itu kan biasanya berdasarkan naik turun emas dunia ya, biasanya mengikuti pasar. Tapi selisihnya antara jual sama beli itu agak lumayan jomplang gitu ya. Makanya ketika saya jual yang antam itu selisihnya hampir 2 jutaan dijualnya. Karena memang harganya lagi ketika naik tinggi banget saya beli, terus turun banget saya jual. Nah untuk cukim lebih stabil ya, lebih stabil. Kalau misalnya harga pasarnya tinggi banget ya, pun kalau kita jual selisihnya itu hanya 60 ribuan ya, 6 ribu lah, 6 ribu per gramnya kalau nggak salah. Ya, jadi kalau misalnya kita beli hari ini, kita jual saat itu juga, selisihnya hanya 6.000 rupiah per gramnya. Jadi potongnya sekitar 60.000. Ya, nggak terlalu parah ketika kita beli antam. Tapi tidak masalah karena antam itu kan cocoknya untuk jangka pendek ya. Jangka panjang ya, untuk jangka panjang. Kalau cukim cocoknya untuk jangka pendek dan menengah. Gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, JB-nya. Ini hari ini kita juga sudah JB. Ya, video ini semata-mata untuk memotivasi diri saya sendiri untuk selalu meningkatkan prestasi-prestasi yang selama hidup saya gitu ya, dan memotivasi teman-teman juga untuk terus fokus pada jualannya, jangan lihat kiri kanan gitu ya, kita fokus. Oke.
Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.